Mungkin lebih sulit daripada kata sulit itu, dan bagus. Di mana tempatnya untuk kami mencari bahasa itu kami pun tidak tahu, dan bagus. Karena di tempat kami mayoritas menggunakan bahasa tersebut, baik di kayangan alang-alang Kumitir ataupun di kayangan karena Ki Ageng paham Jolo Mustiko itu ya mempunyai rasa was-was di saat Ki Ageng tinggalkan terlalu lama. Dengan alasan itu maka Ki Ageng mencoba untuk membiarkan Padepokan Daruwulan. Karena apa? Supaya Jolo Mustiko itu bisa memahami kelemahannya, dan bagus. Sebetulnya maksud tujuan Ki Ageng seperti itu, gitu. Supaya dewasa lah ya. Betul. Oke, Ki Ageng. Namun demikian, tidak lama lagi Jolo Mustiko selesai menjalankan acaranya, dan bagus. Kedepannya nanti Ki Ageng akan mencoba mengutus dianya supaya silaturahim ke hadapan panjenenganipun, dan bagus. Begitu ya. Monggo silakan ya, Ki Ageng mohon sama panjenenganipun, dan bagus, supaya panjenenganipun mau memberi nasihat dalam bentuk apapun kepada Jolo Mustiko, dan bagus. Apa kiranya posisi saya layak untuk memberi nasihat gitu, Ki Ageng? Jangankan nasihat itu diberikan kepada Jolo Mustiko, bila mana perlu nasihat itu diberikan kepada saya pribadi, Ki Ageng Asmo Kawilang, sesepuh Padepokan Daruwulan saking kayangan alang-alang Kumitir, dan bagus. Begitu ya. Ya, insya Allah semoga amanah itu bisa sedikit banyaknya ada titah Allah bisa tertunaikan nanti. Amin. Toh sudah seharusnya kan, dan bagus. Sesama makhluk Allah kita saling mengingatkan. Betul ya. Saling mengingatkan, saling berbagi wawasan pengetahuan, mana tahu bisa saling melengkapi. Amin. Atas bukti kebesaran Allah tentunya. Amin. Ya, seperti itu. Karena memang ya Allah sebetulnya itu maha segala-galanya. Namun terkadang makhluk untuk memahami sifat Allah yang maha segala-galanya ini, kalau tidak didukung dengan ya mohon maaf pengetahuan, kadang suka kebingungan. Suka kebingungan gitu. Oke, Ki Ageng terkait Jolo Mustiko, alhamdulillah saya sendiri sudah dapat sedikit uraian atas penjelasan panjenengan. Kita kembali kepada Dyah Ayu sedikit yang perlu kepingin saya pertanyakan atau biar anggota saya paham lebih tepatnya. Apakah Dyah Ayu ini tidak bertanya secara spesifik siapa rupanya yang bakal dijumpai begitu, ya Ageng? Dia menanya sangat jelas dan bagus. Mohon maaf. Iya. Tapi sengaja Ki Ageng tidak ada kejelasan dalam jawaban Ki Ageng. Seperti itu ya. Dalam rangka mendidik dia dan bagus. Jadi kalau dia ingin tahu yang sebenar-benarnya, itu akan didapatkannya di saat Dyah Ayu menghadap sama panjenenganipun dan bagus. Insya Allah. Mohon maaf karena sistem pendidikan kami di Alang-Alang Kumitir niki mohon maaf lumayan tegas dan bagus. Iya kita paham ya. Ya alhamdulillah memang kadang butuh juga ketegasan itu Ki Ageng ya, butuh ketegasan itu dibutuhkan, bukan berarti harus keras namun tegas ini berbeda dengan keras.
tegas ini yakni terukur demi guna untuk mendidik yang lebih baik, tujuannya ke sana. Oke lah, intinya memang ternyata hidup ini sebetulnya mudah, namun tidak semudah yang dibayangkan. Artinya ada beberapa hal yang memang cukup rumit dalam menjalani kehidupan ini, Ki Ageng. Itu menurut pola pikir kami bangsa manusia yang memang terkhusus saya yang lemah gitu, Ki Ageng. Karena apapun ceritanya kita harus mampu tanggap, ya, cerdas, memahami atas keadaan yang ada, walaupun itu terkesan agak samar, kadang begitu. Betul. Ya. Kalau bahasa kami itu harus bisa cerdas, terengginas, tanggap, insas, mito. Ya, alhamdulillah. Ya. Harus pandai menyikapi dan mencermati apa yang terjadi. Ya. Sedikit ada anggota saya yang penasaran, Ki Ageng, terkait awal mula pertemuan dengan Sir Dewi. Sir Dewi ini awal jumpa bareng saya menggunakan bahasa Jawa. Ya, anggota saya itu bertanya, dan sebetulnya sudah saya wakilkan juga untuk menanya kepada Sir Dewi, sejak kapan bahasa Jawa itu digunakan di Kayangan sana? Mohon maaf. Iya. Sebelum Sir Dewi menggunakan bahasa Jawa di saat menghadap dengan panjenengan, iya, mungkin Jolo Mustiko juga menggunakan bahasa Jawa. Iya. Jolo Sasmito juga menggunakan bahasa Jawa. Iya, betul. Ki Ageng sendiri juga menggunakan bahasa Jawa. Iya. Jadi sejak kapan bahasa Jawa dipakai di tempat kami? Sejak kami bisa ngomong dan bagus, sudah memakai bahasa Jawa. Begitu ya. Jadi di tempat kami, mohon maaf, bahasa Jawa yang kami pakai lebih tua daripada umur kami. Iya. Oke, begini Ki Ageng, kalau saya teringat waktu saya jumpa dengan Sir Dewi, kutanya umur dia, kalau nggak salah ingat itu 20.000 tahun. Ya. Dan teringat saya juga, insya Allah saya masih ingat waktu pertama kali kita jumpa bareng panjenengan, kalau nggak salah ingat panjenengan cerita umurnya 50.000 tahun. Berarti kan lebih tua lagi. Dan tadi menurut panjenengan bahasa itu lebih tua daripada umur yang ada, begitu. Betul. Karena mohon maaf, iya, bukan Ki Ageng yang mencoba belajar bahasa itu, tapi memang dari kecil Ki Ageng udah memakai bahasa itu, dan bagus. Bisa saja yang lebih tua daripada kami, khususnya orang tua kami, tentunya menggunakan itu juga ya. Wong mereka yang mengajari kami itu untuk berbicara, dan mohon maaf, walaupun itu kadang-kala sangat susah untuk dipahami oleh bangsa manusia, tapi itulah yang terjadi di bangsa kami. Iya. Sepengetahuan Ki Ageng sendiri yang umurnya sudah 50.000 tahun. Pernahkah Ki Ageng menemukan bahasa sebelum bahasa Jawa itu? Bahasa lain sebelum bahasa Jawa. Mohon maaf, di tempat kami mayoritas menggunakan bahasa tersebut. Bahasa tersebut ya. Betul. Gitu ya. Berarti cukup sulit untuk menemukan bahasa yang lebih tua daripada bahasa Jawa ini, Ki Ageng. Mungkin lebih sulit daripada kata sulit itu, dan bagus. Ya. Di mana tempatnya untuk kami mencari bahasa itu kami pun tidak tahu, dan bagus. Karena di tempat kami mayoritas menggunakan bahasa tersebut, baik di Kayangan Alang-alang Kumitir ataupun di Kayangan Puspomego. Sama, dan bagus. Bahkan di Kayangan Condromoyo pun seperti itu, gitu ya. Dan masih ada kayangan-kayangan lain.
yang menggunakan bahasa itu. Iya. Iya ya, mungkin ya patut dan wajar saja bila mana diduga bahasa Jawa ini bahasa yang sudah sangat tua sebetulnya Ki Ageng ya. Kemungkinan seperti itu. Sedikit saya teringat Ki Ageng, dan mohon maaf Iya. bagus sebelum dilanjutkan Iya, boleh. obrolan kita. Bisa saja sebelum bahasa tersebut dipakai oleh manusia khususnya, boleh saja bahasa tersebut sudah kami pakai duluan. Karena mohon maaf, ya, umur 50.000 tahun bangsa kami masih ada yang hidup dan bagus. Jadi bisa dikatakan cerita itu langsung sama yang bersangkutan. Sedangkan di alam manusia, apakah ada umur sampai segitu yang masih hidup? Jadi kalau terjadi simpang siur di alam manusia, ya, munculnya bahasa tersebut waktunya kapan, ya boleh saja. Wajar-wajar saja ya. Itu hal yang wajar. Sedikit saya teringat obrolan masa itu Ki Ageng ya. Kalau nggak salah kala itu saya entah ngobrol bareng siapa, entah bareng Ki Ageng atau bareng yang lain yang pernah bentrok dengan junjungannya Gailan ya. Itu dengan Jolo Sasmito gitu ya. Oke. Artinya begini, Jolo Sasmito dia pernah cerita bentrok dengan junjungannya Gailan. Bisa tidak Ki Ageng menduga bahasa yang digunakan oleh junjungannya Gailan ini bahasa apa gitu Ki Ageng? Mohon maaf, Gailan yang kami maksud adalah Gailan yang kayangannya tidak jauh dari kayangan kami. Sama, bagus. Bahasanya itu juga ya? Ya. Dan mohon maaf, bumi ini luas, manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Betul. Dan bahasanya pun beda-beda. Beda-beda. Tapi kalau di tempat kami, kayangan kami, bahasanya bahasa itu tadi. Oke. Tapi tidak tertutup kemungkinan di kayangan yang bawahnya buminya itu beda bahasanya dengan kami, mungkin saja terjadi perbedaan bahasa. Dan sebetulnya mohon maaf, dan bagus, boleh saja bangsa kami itu sebetulnya bahasa yang jelasnya itu bahasa seperti tadi, tapi kami mencoba merubah bahasa di saat berkomunikasi yang tidak paham bahasa tersebut. Contohnya mohon maaf, Ki Ageng saat ini tidak memakai bahasa Ki Ageng. Padahal bahasa seperti ini di sana tidak ada. Dan bagus. Tapi perlu diketahui, salah satu kelebihan kami bisa meniru apa yang dilakukan oleh bangsa manusia dan bagus. Memang ya kami memahaminya pun begitu memang ya. Mudah untuk memahami dan beradaptasi dan mengikuti begitu loh. Cuman walaupun kami itu bisa menirukan apa yang dilakukan oleh manusia, tapi kami paham dan kami sadar kalau kami tidak akan bisa menjadi seperti manusia dalam hal kesempurnaan sebagai makhluk Allah. Mohon maaf. Jadi atas dasar kekurangan tersebut, ya wajar kalau kami mempunyai kelebihan untuk menirukan tingkah laku, pola pikir, bahkan bahasa makhluk lain selain kami, dan bagus. Ya wajar dan maklum saja ya. Memang inilah bukti maha kebesarannya Allah ya. Banyak yang tidak kita ketahui dalam rangka memahami makhluknya saja kita kadang suka bingung ya. Sekian banyak makhluk, bahasa-bahasa yang dipakai oleh makhluknya Allah, apalagi memahami yang lebih dari itu. Tapi mohon maaf,
sudah wajar kalau kebanyakan manusia itu tidak memahami kehidupan bangsa kami. Karena apa? Sesama manusia saja belum tentu saling memahami. Betul. Ya. Begitu juga dengan kami. Kami tidak bisa memahami sepenuhnya tentang kehidupan manusia. Dan kami juga masih banyak kekurangan pengalaman tentang pemahaman misteri kehidupan ini. Dan bagus. Cuma apabila panjenengan dan yang lain bertanya tentang kehidupan kayangan, tentunya Ki Ageng menjawab dan mampu menjawab karena pas kebetulan Ki Ageng itu bertempat tinggal di Kayangan, terkhusus kehidupan di Kayangan alang-alang Gumitir. Begitu ya, alhamdulillah panjenengan berkenan guna untuk sedikit berbagi terkait kehidupan di alam Kayangan sana, terkhusus alang-alang Gumitir ya. Jadi menambah sedikit tambah pengetahuan lah kami, terus anggota-anggota saya di sini. Di penghujung Ki Ageng ada poin pertanyaan yang memang sedikit agak krusial, namun ini boleh dijawab boleh tidak Ki Ageng ya. Pertanyaannya begini, sepengetahuan Ki Ageng, apakah pernah ada makhluk yang dari Kayangan itu belajar kepada bangsa manusia? Cuma itu saja Ki Ageng. Mohon maaf. Iya. Kalau Ki Ageng pribadi mungkin tidak ada rasa malu untuk mengakuinya. Ki Ageng belajar dengan bangsa manusia. Oh begitu, ya, alhamdulillah. Ya. Tapi mohon maaf. Iya. Untuk penghuni Kayangan yang lain, bagi mereka yang punya hubungan dengan manusia, Ki Ageng tidak berani mengatakan apakah mereka itu belajar karena mohon maaf, ya terlalu lancang Ki Ageng mengatakan itu. Tapi Ki Ageng pribadi mengatakan Ki Ageng penghuni Kayangan alang-alang Gumitir menyempurnakan ilmunya karena berguru kepada bangsa manusia. Dan manusia tersebut siapa namanya dan di mana tempatnya, mohon maaf, demi menjaga marwah guru saya itu tetap menjadi rahasia Ki Ageng dan bagus. Saya memaklumi dan memahami betul terkait itu Ki Ageng. Ya alhamdulillah. Artinya memang ternyata apapun ceritanya dibutuhkan saling mengenal, ya, saling mengenal dan juga saling membutuhkan, ya, guna untuk meningkatkan segala sesuatunya, gitu kan Ki Ageng. Ya. Karena bagi kami, menurut kami, bukanlah sesuatu yang keliru kalau bangsa kami itu berguru kepada manusia. Ya. Kalau ada kekeliruan, mungkin manusia berguru kepada bangsa gaib. Itu saja belum tentu keliru. Tapi kalau mau dikatakan keliru, mungkin itu jauh lebih keliru dibanding kami. Kalau menurut saya Ki Ageng, andai kata tadi cerita betul Ki Ageng itu pernah belajar kepada bangsa manusia, terkait belionya itu memang dijaga oleh Ki Ageng, marwahnya, siapa namanya, saya tidak akan bertanya dalam hal ini, ya. Jangankan untuk sekelas Ki Ageng yang umurnya sudah banyak, tentunya beliau si manusia yang pernah menjadi guru Ki Ageng itu kan umurnya pun ya udah gak bisa saya bayangkan, ya. Untuk beberapa guru-guru saya aja Ki Ageng itu banyak yang punya murid daripada makhluk gaib kok. Maka dari itu dan bagus, ya kan hal yang wajar. Walaupun Ki Ageng tempatnya di atas, berguru kepada mereka yang tempatnya mohon maaf di bawah. Alhamdulillah. Karena dari dunia keilmuan itu bukan tempat sebetulnya, kan begitu. Dan kami mengakui kesempurnaan ilmu hanya ada di tangan manusia. Alhamdulillah. Mohon maaf terkhusus makhluk ini dan bagus. Walaupun kami juga menyadari tidak ada makhluk satupun yang sempurna, kan begitu. Karena kesempurnaan makhluk itu hanya karena disempurnakan oleh Allah itu sendiri, ya.
Kesempurnaan itu hanya miliknya, milik Allah itu. Oke, alhamdulillah Ki Ageng. Jadi intinya Ki Ageng, nah, sekarang kan Ki Ageng di Kayangan Alang-Alang Kumitir, banyak murid-muridnya, begitu kan? Iya. Termasuk Jolo Mustiko dan yang lainnya. Termasuk dia, ayo. Iya, mempengaruhi juga hasil pembelajaran kepada manusia itu dijabarkan di sana, gitu ya? Pasti ya. Alhamdulillah ya. Maka dari itu, mohon maaf, di saat keluarga kami diberi kesempatan untuk mengenal manusia, apalagi Ki Ageng mengenal manusia tersebut, lalu keluarga kami menolak undangannya, mohon maaf, ini bukan bahasa kekecewaan dan bagus, mohon maaf, itu sama saja dengan menolak kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Iya. Karena apa? Ada beberapa hal yang mungkin tidak diketahui oleh mereka, bisa mereka dapatkan di saat mereka itu berkunjung memenuhi undangan yang diberikan oleh bangsa manusia dan bagus. Iya. Toh dalam hal ini tentunya dalam hal kebaikan dan bagus. Ya, betul. Jadi rasa kecewa itu masih mendalam sebetulnya. Pribadi untuk Ki Ageng kan boleh. Boleh. Yang nggak boleh kan dan bagusnya kecewa sama dia, ayo. Kalau Ki Agengnya kan boleh. Karena Ki Ageng adalah gurunya dia, ayo. Dengan kata lain, Ki Ageng sebagai orang tuanya dan bagus. Iyalah. Jadi supaya, mohon maaf, rasa kekecewaan Ki Ageng karena merasa bersalah karena salah satu murid Ki Ageng itu menolak undangan dan bagus, menunda itu kan bahasa candaan dan bagus. Ya intinya memang saya ya begitulah, biasa, tidak perlu untuk tegang-tegang Ki Ageng. Jadi supaya kekecewaan Ki Ageng ini segera terobati dan bagus, Ki Ageng mohon sambutlah salah satu murid Ki Ageng yang pada waktu itu sempat dan bagus undang melalui salah satu penghuni Kayangan Condromowo, Ki Ageng Jolo Sasmito dan bagus. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti mudahkan proses dan waktunya oleh Allah ya. Amin. Jadi kayaknya sudah cukup lama keperluan saya guna untuk sedikit ngobrol bareng Ki Ageng ya. Terasa mungkin sementara cukup, namun sebetulnya belum selesai. Makanya ya bila mana toh di lain kesempatan Ki Ageng masih berkenan kita ngobrol panjang lebar ya, alhamdulillah. Insya Allah. Begitu ya. Matur sembah nuwun atas undangan panjenenganipun ten bagus sekeluarga. Amin. Ki Ageng mau pulang dulu ke Kayangan Alang-Alang Kumitir, mau melanjutkan acara Ki Ageng. Mohon maaf sebelumnya. Boleh monggo. Dan saya punya mohon maaf bila mana undangan saya mengganggu aktivitas yang ada di sana. Tentu. Tidak. Ya, mohon maaf. Undangan panjenengan bukan bersifat mengganggu, justru sifatnya membantu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ki Ageng malam ini, dengan pertemuan Ki Ageng dengan panjenenganipun dan bagus, mudah-mudahan dalam acara yang sedang Ki Ageng laksanakan, mudah-mudahan bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya muji. Jadi cukup seperti itu, mohon maaf dan bagus. Karena ini memang keadaannya fokus dan bagus. Mohon pangapunten. Ki Ageng asmo kawilang badhe nyuwun pamit andon selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa?
pulihkan diri. Nah, istirahat. Istirahat mau dari itu apa? Cari pulihin. Oke, alhamdulillah sahabatku semua ya, proses mediumisasi ngobrol ya dengan beliau sesepuh daripada Padepokan Daruwulan dari Kayangan Alang-Alang Kumitir, yakni beliau Ki Ageng Asmo Kawilang, sahabat ya, telah usai ya. Karena sedikit ya mungkin menindaklanjuti proses perjumpaan kita dengan Sir Dewi, salah satu bidadari yang dipilih dari Kayangan kala itu, sahabat ya. Ternyata beliaulah tadi sedikit memberikan tanggapan dan berharap semoga proses pertemuan dilanjutkan supaya beliaunya nggak kecewa, itu sahabat ya. Namun pada intinya sahabat ya, pada proses mediumisasi kala ini, obrolan yang terbangun, harapan saya, mediumisasi itu tidak mewakili kebenaran seutuhnya sahabat ya. Namun harapan saya, ambil sajalah sisi benang merah guna menambah wawasan dan pengetahuan kita, supaya kita makin dewasa dan juga makin tambah pengetahuan ya. Yang baik diambil, artinya begitu sahabat ya. Yang kurang pas abaikan. Bila mana ada perbedaan pendapat, tak usah dibesar-besarkan. Yang terbaik itu ayo dewasakan diri kita supaya kita mampu menerima adanya perbedaan. Toh semua bagian daripada bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga sahabat ya, ayo tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya senantiasa dalam kehidupan kita ini, senantiasa dalam naungan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung tentunya, bila mana ada tutur sapa, bahasa dan perilaku dari saya selaku Al-Fakir bareng kru di sini sahabat ya, mana tahu ada yang kurang berkenan lahir dan batin, mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.